إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dengan Sayyidul Ayyam, induk dari seluruh hari, hari Jumat. Mudah-mudahan kita mendapatkan banyak faedah dari datangnya hari ini, di mana ada 1 jam dalam satu hari ini. Apabila tepat pada jam itu kita berdoa, Allah Ta'ala akan mengijabah doa-doa kita. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita perhatikan umat Islam secara umum di dunia ini yang terpecah menjadi puluhan negara, lebih dari 60 negara Muslim itu. Ada yang besar, ada yang kecil. Ada 2 dosa besar dalam konteks pemerintahan mereka yang mereka lakukan. 2 dosa besar umat Islam. Yang pertama, tidak berhukum dengan hukum Allah. Yang kedua, meninggalkan jihad. Nah, mari kita bahas dalam khutbah yang singkat ini. Kewajiban menjalankan hukum Allah itu mutlak, tidak bisa ditawar-tawar apapun alasannya. Sejak ayat-ayat turun di Madinah, maka semua ketentuan-ketentuan Allah itu berjalan. Sampai kapan? Sampai tidak adanya pemerintahan Islam. Kalau dalam sejarah itulah dicatat dengan runtuhnya kekhalifahan Utsmaniyah di Turki. Maka otomatis syariat Islam tidak berjalan lagi. Dan bangsa-bangsa Muslim pecah dalam puluhan negara. Menjalankan hukum Allah itu kewajiban. Khususnya kewajiban pemerintah. Umat Islam disuruh membentuk pemerintah. Karena pemerintah itulah menjalankan hukum syariat. Tentang hukum syariat ini puluhan ayat, baik secara langsung perintah ataupun ancaman. Adapun perintah, di antaranya surah Al-Maidah ayat 48-49, di mana Allah berfirman:
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. Kami turunkan kepadamu ya Muhammad, Al-Quran ini membawa kebenaran. Dia membenarkan kitab-kitab sebelumnya dahulu dan menjadi tolak ukur atas kebenaran kitab-kitab itu. Maka hukumlah mereka itu berdasarkan apa yang Allah turunkan kepadamu. Dan jangan kau ikuti kemauan mereka sehingga memalingkanmu dari hukum Allah. Jadi di dalam ayat ini secara jelas Allah mengatakan fahkum, hukum manusia itu. Dan itulah yang dijalankan oleh Nabi Muhammad ketika di Madinah. Semua hukum Allah itu berjalan. Itulah yang diwarisi oleh khalifah penggantinya Abu Bakar. Terus berlanjut Umar. Terus Uthman. Sampai kepada Ali. Kemudian berubah pemerintahan. Ada namanya khilafah Umayyah. Terus menjalankan hukum syariat itu. Berganti lagi pemerintahan khilafah Abbasiyah, terus berjalan sampai pada ujungnya khilafah Uthmaniyah, terus berjalan hukum Allah itu sampailah pada tahun 1928 di mana kekhalifahan Ottoman dibubarkan oleh konspirasi Yahudi, maka pada saat itu tidak lagi berjalan hukum Allah. Di dalam ayat 49 redaksinya sedikit saja berbeda. Wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka 'an ba'd ma anzalallahu ilaik fa in tawallaw fa'lam annama yuridu Allah an yusibahum bi ba'd dhunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Hukumlah mereka berdasarkan apa yang Allah turunkan. Jadi bahasanya tegas, tidak bisa ditafsirkan ke kanan ke kiri. Allah memerintahkan nabinya untuk menjalankan hukum yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Dan jangan kau ikuti kemauan mereka. Mereka siapa? Mereka yang tidak setuju dengan pemberlakuan hukum syariat. Mereka ini siapa? Hanya ada dua golongan. Al-kafirun dan yang kedua al-munafiqun. Kalau dia mengaku muslim tetapi dia tidak setuju dengan pelaksanaan syariat, maka mereka masuk dalam golongan munafiqun. Dan kata Allah, wala tattabi' ahwa'ahum. Jangan engkau ikuti kemauan mereka. Jangan dengarkan alasan-alasan mereka yang tidak mau menjalankan hukum Allah itu. Kemudian dalam ayat yang lain, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Surah An-Nisa. Demi Rabbmu, mereka tidak beriman. Sampai kapan baru beriman? Sampai mereka mau menjadikanmu, mengangkatmu sebagai hakim untuk memutus perkara perselisihan di antara mereka. Kemudian mereka tidak merasakan ada keberatan sedikit pun atas putusan-putusanmu. Dan mereka pasrah sepenuhnya kepada hukum yang engkau putuskan. Adapun ancaman di dalam Al-Quran Karim, paling tidak ada 3 ayat yang berulang di dalam surah Al-Ma'idah. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu di dalam surah ayat 44 Al-Maidah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah, mereka itulah orang-orang kafir. Di ayat 45, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun." Siapa yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah, dengan hukum yang Allah turunkan, mereka itu adalah orang-orang zalim.
Di ayat 47, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun." Siapa yang tidak mau berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, mereka itu adalah orang-orang fasik. Jadi kurang keras apa peringatan? Ini semuanya bermuara pada satu titik, wajib tanpa bisa ditawar-tawar menjalankan hukum Al-Quran yang kita sebut dengan hukum syariat. Subhanallah, luar biasa. Karena Allah Ta'ala sudah men-setting manusia ini dengan sebuah aturan, sistem. Biasanya siapa yang menciptakan, dia yang membuat aturan. Dan itu kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita punya alat elektronik, anggap saja umpamanya handphone, iPhone. Ketika terjadi apa-apa dengan handphone, iPhone kita itu, kita tidak pernah pergi ke servis Samsung. Demikian juga sebaliknya. Karena spare partnya beda, sistemnya beda. Karena kita tahu siapa yang memproduksi, dia yang berhak untuk membuat aturan. Tetapi manusia tidak mau tunduk kepada aturan ini dalam kehidupan mereka. Mereka tahu bahwa mereka diciptakan Allah, tetapi mereka tidak mau berhukum dengan hukum Allah Ta'ala. Bahkan sebaliknya mereka pergi ke barat dan ke timur mencari hukum. Memberlakukan hukum-hukum yang notabene-nya adalah hukum kaum Nasara. Mari kita runut. Rata-rata dunia Islam ini dijajah oleh Prancis dan Inggris. Ada satu dua yang dijajah oleh Belanda. Hukum Prancis asalnya dari mana? Hukum Romawi. Hukum Inggris asalnya dari mana? Romawi. Hukum Belanda dari mana? Dari Prancis. Prancis ke Romawi. Hukum Romawi hukum siapa? Hukum Romawi hukum negara mana? Hukum kaum Nasara. Bagaimana mungkin kamu memakai hukum kaum Nasara yang jelas-jelas dikafirkan oleh Allah Ta'ala, kamu pakai hukum itu untuk kamu dalam kehidupan kamu. Inilah musibah terbesar umat Islam sedunia. Krisis ekonomi itu hanya sub dari krisis. Tetapi krisis inti adalah ketika kaum muslimin tidak menjalankan hukum Allah. Inilah musibah-musibah yang terjadi berikutnya. Karena Allah juga sudah memperingatkan, "Wa man a'radu 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku di dalam Al-Quran, maka pasti dia akan menghadapi kehidupan yang sempit. Mereka akan menghadapi problem demi problem yang tidak akan ada habis-habisnya. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, peringatan Allah itu ada di dalam Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kehidupan mereka pasti akan sempit. Luar biasa ancaman Allah. Dan nanti di hari kiamat kami bangkitkan mereka dalam keadaan buta. Lalu dia pun bertanya, "Ya Tuhanku, dulu aku di dunia melihat, kenapa aku sekarang buta?" Maka Allah menjawab, "Kadzalika atatka ayatuna." Begitulah dulu kami berikan kepada kalian ayat-ayat kami Al-Quran. Tetapi kamu anggap enteng. Kamu lupakan ayat-ayat itu. Maka sekarang gilirannya kamu dilupakan. Ini problem dunia Islam secara umum. Secara umum. Mungkin 90% bangsa muslim ini tidak berhukum kepada hukum Allah. Maka resikonya secara duniawi mereka tidak akan maju. Mereka menjadi bangsa pengekor. Dan
keberkahan Allah cabut dari negeri mereka. Betul mereka memiliki kekayaan alam, tetapi mereka tidak bisa memanfaatkan kekayaan alam itu. Yang memakai kekayaan alam itu adalah orang-orang musuh-musuh mereka yang merampas kekayaan itu dari dalam negeri mereka. Di dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW sehabis salat menghadap sahabat, wahai ma'asyiral muhajirin, ada sekian perkara yang kuperingatkan kepada kamu. Semoga kamu tidak hidup di zaman perkara-perkara ini. Salah satu disebutkannya oleh Nabi SAW, apabila penguasa-penguasa kaum muslimin tidak berhukum dengan hukum Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menimbulkan konflik di antara sesama mereka. Problem kedua adalah tarkul jihad, meninggalkan jihad. Jihad itu adalah kewajiban, tetapi tidak bersifat personal, bersifat keumatan. Dia diselenggarakan oleh negara. Karena yang bisa melakukan jihad dan melaksanakan hukum adalah pemerintah. Dan itulah yang turun-temurun berjalan sejak zaman Rasulullah sampai sekali lagi sampai berakhirnya kekhalifahan Ottoman. Bagaimana ketika jihad tidak berjalan? Kaum muslimin di mana saja dihinakan. Karena orang kafir tahu dari sejarah panjang berabad-abad bahwa martabat kaum muslimin itu, kemuliaan, izzah kaum muslimin itu ada pada jihad itu. Dengan jihad Allah Ta'ala memberi keberkahan. Bagaimana Rasulullah SAW di Madinah. Tahun kedua hijrah ke Madinah, beliau mengumumkan perang. Namanya Perang Badar. Tahun ketiga Perang Uhud. Dan terus berulang-ulang perang di dalam kehidupan Nabi SAW. Sampai di akhir hayatnya, Nabi berhasil menaklukkan Yaman. Jadi wilayah negara Islam di penghujung hidup Rasulullah sampai ke Yaman. Itu adalah berkah jihad. Lalu ketika datang suatu zaman jihad tidak berjalan, orang ditakut-takuti dengan kata jihad. Bahkan ada lagi yang ingin membusukkan jihad itu. Apa arti membusukkan jihad itu? Ada sekelompok organisasi yang melakukan tindakan tidak manusiawi, lalu dia mengatakan inilah jihad. Dan kelompok ini sifatnya global, internasional. Mereka melakukan pembunuhan sporadis, menyiksa manusia, memotong-motong bagian tubuh manusia, lalu mereka angkat bendera la ilaha illallah dan mereka mengatakan takbir. Ini adalah pembusukan jihad supaya kaum muslimin sendiri tidak suka dengan yang namanya jihad fi sabilillah itu. Bagaimana peringatan Rasulullah SAW tentang meninggalkan jihad? Di dalam hadis sahih Sunan Abi Daud, kata Nabi kita SAW, "Idza tabaya'tum bil'inah wa raditum bil hayatid wa raditum bi adnabil baqar wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhullan la yarfa'uhu ankum illa idza raja'tum ila dinikum." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila kamu bertransaksi dengan inah. Inah ini adalah salah satu transaksi yang di dalamnya ada cheating, ada tipuan, menipu salah satu pihak. Kemudian kamu menyukai kesenangan dunia, lalu kamu meninggalkan jihad. Maka Allah membuat kamu dikuasai oleh musuh-musuh kamu. Baru akan terangkat itu penguasaan
musuh itu apabila kamu kembali kepada agama kamu. Maka lihat saja di dunia sekarang, bangsa umat mana yang paling teraniaya? Jawabannya hanya satu, umat Islam. Umat Islam ini menjadi korban kebengisan Yahudi. Umat Islam itu menjadi korban kebengisan kaum Nasrani dalam sejarah. Baik dari sejak zaman dulu di Spanyol sampai pada zaman berapa puluh tahun terakhir di Bosnia. Ingat kembali Bosnia, bagaimana Serbia yang Nasrani itu membunuh, menyiksa, memperkosa wanita-wanita muslimah. Sementara negara-negara barat meneriakkan hak asasi manusia, hak asasi manusia. Tetapi mereka pejam mata terhadap kekejaman Serbia terhadap Bosnia. Itu semua adalah gara-gara pemerintah muslim itu tidak mau lagi berjihad. Siapa yang menjadi korban keganasan Buddha? Kaum muslimin. Siapa yang menjadi korban keganasan Hindu? Kaum muslimin. Jadi artinya, kalau ditanya, semua umat ini sekiranya ditanya, siapa musuh utama kamu? Mereka akan sepakat menjawab Islam. Tetapi sadarkah kaum muslimin mereka itu adalah musuh bersama semua umat yang ada di dunia? Toh juga mereka tidak akan sadar. Jadi dari keterangan ini kita bisa melihat akar masalah itu adalah meninggalkan hukum Allah. Kemudian meninggalkan jihad fi sabilillah. Karena yang dua-dua ini sejak zaman Nabi menjadi Rasul, inilah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Ayuhal ikhwatul muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagaimana tadi telah kita paparkan sejumlah ayat, sejumlah hadis, bagaimana ingin kembali kepada ajaran-ajaran Islam itu. Sudah barang tentu prosesnya tidak setahun 2 tahun. Mungkin tidak 10 tahun, 20 tahun. Yang sangat diperlukan adalah pembinaan generasi Qur'ani. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dahulu, membangun generasi. Kalaupun apa yang menjadi kelemahan kita pada saat ini tidak bisa kita tutupi, tetapi kita punya harapan pada generasi setelah kita. Oleh karenanya, tidak ada alasan untuk tidak memperhatikan generasi muda muslim saat ini. Agar mereka jangan sampai terjerumus sebagaimana terjerumusnya generasi muda di Eropa. Ramai-ramai menjadi ateis. Ramai-ramai menjadi manusia yang tak percaya Tuhan. Di Eropa tidak ada yang percaya Tuhan lagi. Rumah ibadah mereka itu hanya ibarat bangunan-bangunan tua saja. Kehidupan mereka dihiasi dengan mencari kesenangan, hedonisme. Dan inilah problem yang menimpa generasi muda kita di zaman sekarang. Bagaimana kita tetap mempertahankan, bagaimana kita tetap bisa membangun generasi, baik melalui pendidikan formal ataupun dakwah-dakwah di masjid, dengan kegiatan-kegiatan sosial. Inilah yang harus menjadi perhatian utama. Membangun generasi. Anak-anak baik melalui pendidikan formal di sekolah, sanawiyah, ibtidaiyah, pesantren. Begitu juga memfungsikan masjid yang tidak sempat belajar di sekolah agama. Maka masjid menjadi
tumpuan mereka untuk mendapatkan ilmu agama dan pembinaan keagamaan. Apabila ini dilakukan oleh setiap masjid, mudah-mudahan kita tidak kehilangan terlalu jauh ke generasi sebagaimana kehilangan yang dialami oleh bangsa-bangsa di luar kita. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيته يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المظلومين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أهلك اليهود. اللهم أهلك المشركين. اللهم أهلك أعداءك أعداء الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله أعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.